hormati Kepala UPTD Satuan Pendidikan SDN Sidomukti 2, yang kami hormati Ibu Yusmi Alfiah, SPDSD CGP Angkatan 8 Kabupaten Jember dari UPTD Sadik SDN Sidomukti 2, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD Sadik SDN Sidomukti 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yusmi Alfiah, SPDSD sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Jember. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dan zaman yang sangat indah seperti saat ini. Ada pun beberapa acara yang akan kita lalui, yaitu yang pertama pembukaan. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala UPTD Satuan Pendidikan SDN Sidomukti 2. Acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yusmi Alfiah, SPDSD sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Jember. Untuk acara yang keempat yaitu penutup, dan acara yang kelima yaitu acara ramah tamah. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini telah kita buka bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD Satuan Pendidikan SDN Sidomukti 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Marsidik, SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Bapak, Ibu, Dewan Guru Sidomukti 2 yang kami hormati, pada saat ini kita patut bersyukur karena kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat untuk menuntut ilmu anak-anak dan tempat kita mengabdi. Untuk itu kita patut bersyukur supaya kenikmatan kesehatan ini kita terus ditambah oleh Allah SWT. Berikutnya sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini ada diseminasi CGP kita, Bu Yusmi akan menyampaikan tentunya tugas dan modul yang harus disampaikan, dan ini adalah wujud kerjasama kita, kepedulian kita terhadap pendidikan. Bu Yusmi ini menjadi CGP, lalu kita sekarang menjadi audiennya. Namun dua fungsi selain audien menambah wawasan, kita juga tentunya bersama-sama bagaimana SD Sidomukti 2 ini semakin maju. Banyak yang kita dapatkan ya, setelah kita masuk di Sidomukti 2, baik pengalaman yang positif maupun yang kurang positif. Di antaranya yang positif tentunya satu kebersamaan, lalu yang kedua kekompakan, lalu yang ketiga rasa nyaman. Ada orang yang mau dipindah di dekat rumahnya tidak mau,
karena merasa kurang aman, kurang nyaman, kurang nyaman ketenangan akar. Dan ini bisa terwujud kalau ini diciptakan bersama. Tidak bisa langsung aman, nyaman, kondusif, tidak bisa. Ini diciptakan bersama, saling menghargai, saling mengerti, dan saling yang lain. Pernah satu kalimat kami sampaikan bahwa sesuatu yang diurus itu akan berubah. Bu Yusmi ini akan mengurus ya, menyampaikan, nanti akan ditindaklanjuti. Tujuannya apa? Supaya ada perubahan. Diseminasi yang di situ ada penerapan budaya positif. Budaya ini juga artinya diciptakan di lingkungan Sidomukti II. Supaya apa? Ada rasa, tentunya diseminasi budaya positif ini bisa terjadi kalau Sidomukti ini aman, nyaman, kondusif. Tadi kami sampaikan pada waktu sebelum ya pelaksanaan supaya anak-anak ini dipulangkan, karena satu, saya mempunyai kepentingan, saya akan menyampaikan hasil rapat, tapi karena ada dua kepentingan, ada satu kepentingan lalu saya nimbrung ya, ini kepentingannya Bu Yusmi dan kepentingan kita bersama. Tapi karena saya rapat dua kali, Jumat Sabtu, maka akan kami sampaikan secara singkat ya. Yang pertama ini terkait dengan hasil rapat kita bersama intern. Ini ada beberapa guru yang mungkin belum disampaikan bahwa tempat duduk ini jangan kaget, Pak Hasim, Bu Anita, mungkin kurang pas, itu harus dipas-paskan karena pada waktu itu suruh pilih, maka risikonya seperti itu sesuatu. Jadi bagi yang tidak ikut rapat ini harus tunduk keputusan. Itu ya. Jadi tempat duduknya tadi tumpuan katanya ada buku BCOK dan sebagainya. Yang kedua, operasi ini akan kita kembangkan, baik nanti buku-buku training atau seragam olahraga maupun kue yang dijual di sekolah. Ini harus memberikan dampak positif ke sekolah. Bahasanya itu fee gitu ya, semuanya bisa membawa di sekolah ini. Lah kemarin pengurusnya salah satunya Bu Raisa, nanti kita tambah lagi 2 lagi, kemarin belum mungkin ya. Mungkin nanti ditambahkan pengurus koperasi. Oh, Bu Devi ya, ini sebagai guru sekolah supaya memberikan fee kepada Bu Devi. Tapi jangan ragu-ragu, ini kepentingan bersama ya. Tolong fee-nya terus agak diketati. Berikutnya rapat-rapat yang kita selenggarakan ini dalam rangka dalam organisasi itu rapat itu merupakan nafasnya semua organisasi, baik di lembaga maupun di perkantoran maupun di organisasi kemasyarakatan. Rapat itu adalah nafasnya organisasi. Itu rapat-rapat yang kita selenggarakan ini penting ya. Karena apa? Untuk menyegarkan kita, lalu untuk menyerap aspirasi yang mungkin mengendap di hati kita bersama sehingga bisa kita luapkan di acara rapat-rapat itu medianya, tidak di belakang layar. Berikutnya
sesuatu yang diurus akan berubah. Ini administrasi mulai tahun ajaran 2023-24 ini kita mulai belajar untuk ada ya kita tenang. Yang pertama adalah absen ya, absen monggo dipenuhi. Lalu proses untuk menuju visi misi itu kita harus tahu bersama. Kita tebalkan di hati kita bahwa sekolah kita ini mempunyai visi ke depan. Nah ini harus semuanya. Nanti saya WA, tolong dikirimi visi-visi tiap guru, kirim visi ya pada KS-nya. Kirim aja, perkara tanya ke temannya, yang penting kirim. Nanti japri ke saya. Karena apa? Visi misi ini harus hafal kita semua. Bukti hafal kirim WA ke kepala sekolah. Ini bukti kepatuhan kita. Saya itu apa? Karena kita selaku pelaku pendidik, kalau enggak hafal visi sekolah ini juga repot. Berikutnya hasil rapat yang kami ikuti Monep MPLS dan Monep Transisi PAUD kelas 1, monggo disiapkan. Ada instrumennya ya, ada. Belum ada ya. Ya, ini tolong untuk mencari ya, Monep untuk ini instrumennya atau nanti kita mencarikan. Hanya kemarin akan ada Monep gitu, MPLS. Ya. Berikutnya besok ada rekon aset yang akan dihadiri oleh bendara, lalu bagian UPS ya, yang mungkin besok Pak Mahmud ya, yang Pak Jerry yang akan menghadap ke aset lumayan. Berikutnya tanggal 13 Agustus ini mohon untuk ada persami untuk tanggal 14-nya bisa diberangkatkan. Pak Mahmud, semua lembaga dianjurkan untuk persami. Berikutnya sifat bola ini wajib untuk UTRI ke 75, 78 ke 78. Sepak bola Pak Unsur sudah mulai sekarang diseleksi. Lalu atletik 60 meter putri, 80 meter putra, 1000 putri, 1000 meter ya, 2000 meter putra dipilih. Lalu iuran PCOK ini mulai bulan 1 tahun ya, memang tidak ditarik, kemarin sudah kami penuhi. Berikutnya hasil rapat kita bersama bahwa kepala sekolah akan merubah wajah sistem kedua ini menjadi wajah yang lebih cantik lagi. Yaitu hari Rabu nanti pertemuan wali murid kelas 1 ya. Nanti setelah itu direalisasi giliran kelas 2, kelas 3 terus kelas 6 gitu ya. Atau nanti kelas 1 dulu baru kelas 6. Dalam apa? Dalam rangka ikut merubah wajah sistem kedua. Apa yang menjadi tulisan ya, menjadi curhatan kepala sekolah dengan para dewan guru ini kami pelajari, itu harus kita coba, kita terapkan langkah-langkah itu.
Nanti bisa dilihat mana usulan-usulan panjenengan, nanti akan terlihat di perjalanan 1 bulan 2 bulan ini. Saya kira itu pada hari ini diseminasi ya yang akan disampaikan oleh Ibu Yusmi dengan bacaan basmalah. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Saya kira dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marsidik SPD MPD selaku Kepala PTD Satuan Pendidikan SDN Negeri Bukti 2 yang telah membuka acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yusmi Alfiah SPDSD sebagai CDP Angkatan 8 Kabupaten Jember. Melanjutkan acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara yang ketiga yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yusmi Alfiah SPDSD sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Jember. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bukti 2, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bukti 2. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat yang semata kita bisa berkumpul di sini pada hari ini Senin 24 Juli 2023 dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, di mana diseminasi sendiri ialah penyampaian informasi yang ditujukan kepada suatu lembaga, yaitu sekolah kita tercinta SD Negeri Bukti 2 mengenai budaya positif. Sebelumnya saya akan menyampaikan tentang tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, kita perlu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa, di mana hal tersebut bisa kita lakukan dengan menciptakan budaya positif. Budaya positif sendiri ialah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif sendiri, untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu kita memerlukan beberapa langkah, yaitu adanya kerjasama antara guru, kepala sekolah, siswa serta wali murid, di mana hal tersebut nanti tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, menyenangkan, dan nyaman bagi siswa. Berikut saya tampilkan penerapan budaya positif yang sudah pernah saya lakukan di kelas 1, yaitu memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa setiap akan masuk kelas dan ketika akan pulang sekolah, siswa bersalaman serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan kelas. Budaya positif selanjutnya yaitu tata cara ketika siswa akan berangkat
sekolah, di mana mereka berpamitan kepada orang tua, serta tata cara siswa pada saat akan bertamu ke rumah orang lain. Mungkin bisa disimak sekilas videonya. Oke, tata cara bertamu ke rumah orang lain. Ini budaya positif pembiasaan yang kemarin diusulkan oleh Ibu Nikmah ya, pembacaan surat pendek sebelum memulai pembelajaran. Ya demikian contoh-contoh budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas 1A. Demikian untuk menyusun suatu budaya positif, kita harus menentukan terlebih dahulu visi dan misi sekolah, di mana kemarin sudah menentukan bersama-sama tentang visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang berbudi luhur, kemudian tangguh dalam di masa depan dan dasar teknologi di abad ke-21. Langkah selanjutnya yaitu adanya kerjasama atau kolaborasi warga sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, siswa, serta orang tua. Kemudian bersikap terbuka. Jadi ketika ada usulan atau ide-ide, jadi kita bisa terbuka menyampaikan kepada semua warga sekolah. Kemudian selanjutnya menggunakan pendekatan yang berbasis solusi, di mana ketika kita melakukan proses pembelajaran pasti akan menemukan masalah, atau pada saat menyusun budaya positif kita ada suatu kendala tidak cocok, jadi kita harus menemukan solusi yang terbaik untuk menyamakan pendapat. Konsep budaya positif di sini ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu bisa disimak terlebih dahulu, coba dilakukan, cobalah buka, di mana Anda sebagai A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ada yang tadi? Ini? Menawari Anda
menawari Anda uang agar bersedia. Itu hanya ilustrasi Bapak, tidak mungkin kita mengepalkan tangan saja ditawari uang pasti otomatis dibuka Bapak. Saya mau kritik. Ya. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan membuka kepalan tangan? Jika iya, mengapa? Atau Anda akan tetap menutup kepalan tangan? Jika iya, mengapa? Mungkin Bapak Ibu ada yang bersedia memberikan pendapatnya. Membuka kepalan tangan ada kenapa? Mengapa alasan Anda atau B? Itu Yang A posisinya kita sendiri, yang B teman kita. G. Apakah akan dibuka atau tetap ditutup? Tetap ditutup. G. Dulu sih, saya minta pendapatnya mengapa memilih tetap menutup. Karena benda yang saya pegang itu sangat berharga, jadi tidak sembarangan saya berikan ke orang atau saya tunjukkan ke orang. Terima kasih. Jadi karena yang dipegang adalah benda yang sangat berharga, jadi tidak semua orang berhak untuk melihat. Oke. Kemudian mungkin ada jawaban yang berbeda. Menurut saya buka walaupun berharga karena orang lain membutuhkan, saya buka. Ini persilakan. Baik hati. Terima kasih Bapak. Jadi untuk Bapak, walaupun berharga tetap dibuka jika orang lain membutuhkan. Dari dua jawaban tersebut bisa kita simpulkan, membuka atau menutup kepalan tangan kita adalah kontrol kita sendiri. Jadi kita sendiri yang memiliki kontrol apakah mau dibuka, ditutup, ya. Mengapa dibuka? Tadi Bu Lucy menjawab, saya jawab dari Bu Lucy terlebih dahulu, ya. Karena Bu Lucy ditutup karena itu benda yang berharga. Saya sepakat jika itu mungkin terkait dengan privasi. Jadi privasi kita yang tidak ingin orang lain tahu, kita berhak untuk tetap mengepalkan tangan. Kemudian untuk Bapak, jika itu memang dibutuhkan orang lain, kita akan membuka. Bisa sebagai contoh mungkin ilmu. Jadi ilmu yang kita punya, kalau untuk orang lain, karena orang lain membutuhkan, kita bisa membuka. Kan tidak mungkin ilmu kita kuasai sendiri. Jadi kesimpulannya adalah kendali atau kontrol adalah ada pada diri kita sendiri. Teori kontrol berdasarkan Dr. William Glasser ada 4, ya. Ini adalah miskonsepsi mengenai teori kontrol, di mana yang pertama ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi kita selama ini berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid kita, walaupun sebetulnya memang murid kita memberikan izin untuk dikontrol, walaupun dia kadang mungkin keinginannya bukanlah hal yang kita mau sebagai guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini mungkin sebagai contoh berupa penghargaan. Jadi kita mengontrol siswa, memberikan penghargaan, itu kita anggap efektif dan bermanfaat. Iya, apabila jangka waktunya pendek. Tapi untuk jangka waktu panjang itu kurang efektif ketika mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak ingin melakukan seperti yang kita mau. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini ketika kita memberikan kritik atau membuat siswa merasa bersalah, di sana kita secara tidak sadar menciptakan identitas gagal kepada siswa. Jadi bukan karakternya menjadi lebih kuat. Bisa jadi nanti kemungkinan akan ada perasaan dendam, tidak suka, seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena di sini guru sebagai orang dewasa kita jadi merasa berhak memaksa siswa untuk mengikuti apa yang kita mau. Padahal kemungkinan siswa itu memiliki keinginan yang berbeda dengan guru atau orang dewasa.
Jadi berdasarkan miskonsepsi tersebut, kita harus bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Untuk yang pertama, stimulusnya merasa kebutuhan kita itu sama, padahal sebetulnya kita semua memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal seharusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Serta kita mencoba mengubah agar orang lain, jadi kita mengontrol orang lain agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Padahal semua orang memiliki pandangan terhadap dunia itu sendiri-sendiri atau berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, sama seperti ilustrasi yang tadi ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, yang seharusnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan yang seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, sedangkan model berpikir yang seharusnya adalah menang dan menang. Makna kata disiplin. Jadi untuk menciptakan budaya positif diperlukan suatu disiplin. Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita? Datang tepat waktu. Halo? Ya? Lebih teratur. Kemudian mungkin ada pendapat yang lain tentang disiplin. Sudah? Ya, disiplin sendiri ialah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, atau bisa juga diidentifikasikan sebagai hukuman. Di mana disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, atau disiplin yang juga berarti murid atau pengikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin ialah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai. Untuk selanjutnya yaitu dalam budaya positif terdapat nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contohnya bisa berupa keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebaikan universal yang lain. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri merupakan sebuah kemauan, dorongan, minat, maupun hasrat seseorang yang begitu besar, yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun faktor eksternal lainnya.
Motivasi akan muncul saat seseorang memiliki tujuan atau untuk mempertahankan dan memulai perilaku. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sebagai contoh misalnya kita ingin menjadi tingkat 1. Jadi apa yang akan kita lakukan, motivasi apa yang akan kita lakukan. Jadi bisa jadi siswa kita akan belajar lebih keras, lebih rajin di rumah, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu adalah salah satu contoh motivasi. Diana Gosen dalam bukunya mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal siswa kita karena takut dihukum ketika datang terlambat, mereka akan datang tepat waktu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang saya contohkan mungkin berupa bintang kelas. Maka mereka akan termotivasi karena ingin mendapatkan bintang yang lebih banyak daripada teman-temannya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini sudah merupakan motivasi yang muncul dari dirinya sendiri tanpa iming-iming atau hukuman dari orang lain. Selanjutnya, teori kontrol adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, di mana juga hukuman itu bersifat satu arah. Seperti misalnya siswa kita terlambat datang ke kelas, kita akan menghukum mereka dengan misalnya sebagai contoh berdiri setengah jam di depan kelas karena kamu datang terlambat. Itu adalah salah satu contoh hukuman. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Berbeda dengan hukuman, konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah disetujui oleh guru maupun murid. Di mana konsekuensi, murid juga tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Semisal adanya peraturan bahwa ketika siswa kita terlambat datang ke kelas, maka pada waktu istirahat mereka tidak akan diizinkan untuk keluar kelas atau tetap berada di dalam kelas sebagai konsekuensi karena mereka datang terlambat. Kontrol yang ketiga yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini terjadi kolaborasi antara guru dengan siswa untuk memahami masalah apa yang terjadi, alasannya apa, atau ada pemenuhan kebutuhan apa sehingga mereka melakukan hal tersebut, serta mengarahkan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Cara mengontrol juga dapat berupa penghargaan, di mana penghargaan ini juga secara tidak langsung juga merupakan suatu hukuman. Karena yang pertama berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi mereka hanya ketika untuk mendapatkan penghargaan saja, mereka akan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh guru. Yang kedua, penghargaan ini tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan, di mana dengan adanya penghargaan maka bisa jadi siswa kita akan timbul rasa iri ketika ada temannya yang lebih banyak mendapatkan penghargaan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Karena secara tidak langsung mereka akan lebih berlomba-lomba. Jadi siapa yang cepat atau siapa yang lebih tepat jawabannya. Jadi kreativitas mereka secara tidak langsung ketika sudah tidak mendapatkan penghargaan tersebut otomatis ya sudahlah. Jadi secara tidak langsung mereka penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan juga menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intinya jadi tidak terbentuk karena sudah dengan
Konsep budaya positif yang ketiga yaitu keyakinan kelas, di mana keyakinan sendiri merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi proses pembentukan keyakinan kelas yang pertama ialah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk menyampaikan pendapat mereka. Yang kedua, mencatat semua masukan. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dengan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Sebagai contoh misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu masih merupakan kalimat negatif. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Setelah itu kita meninjau kembali jumlah pendapat yang sudah dicatat. Langkah selanjutnya ialah tinjau kembali keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jika keyakinan kelas sudah dibentuk, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujui serta menandatangani, atau mungkin di sini sudah disepakati saja. Kemudian keyakinan kelas bisa ditempel di kelas kita sendiri, jadi semua siswa dan kita sebagai guru juga bisa membacanya. Selanjutnya keyakinan kelas juga diharuskan tidak terlalu banyak, jadi bisa jadi 4 atau 8 keyakinan saja. Hal ini bertujuan agar siswa dapat dengan mudah mengingat apa yang sudah menjadi keyakinan kelas masing-masing. Bapak Ibu guru hebat, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Jadi saya mohon untuk masing-masing guru menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan kita bentuk. Sudah dibagikan semua tadi? Oke, sudah nonton. Tulis dulu. Sudah ya Bapak Ibu? Saya akan membacakan pendapat dari Bapak Ibu dan mari kita disepakati apakah sudah masuk kalimat positif atau masih perlu kita ubah. Yang pertama, datang tepat waktu. Ya. Menurut Bapak Ibu sudah kalimat positif ya? Yang kedua, mendengarkan guru saat guru berbicara di depan kelas. Positif? Ya. Yang ketiga, bersikap sopan dan menghormati guru. Ya. Positif. Lalu hidup rukun dengan teman. Ya. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Ya, sama tadi. Ya, bersama. Kemudian saling berbagi sesama teman yang membutuhkan. Ya. Lagi. Gotong royong dan saling membantu. Ya. Rajin membaca. Ya. Sangat positif. Taat peraturan. Ya. Memiliki tanggung jawab. MZ. Sudah? Ya. Kemudian jangan datang terlambat. Negatif ya.
Jadi kita ubah menjadi datang tepat waktu. Oke. Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Kemudian yang terakhir, aktif di kelas dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Oke, sudah berupa kalimat positif ya. Jadi ada yang mirip jawabannya, semisal perhatikan guru, mendengarkan saat guru berbicara, ini mirip ya. Jadi bisa disepakati untuk satu saja ya. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru juga mirip. Lalu saling berbagi dengan sesama teman. Bisa jadi itu masuk ke hidup rukun dengan teman mungkin ya. Gotong royong dan saling membantu. Yang beda hanya memiliki tanggung jawab. Jadi mungkin bisa ditulis dulu Bapak untuk keyakinan kelasnya. Kita sepakati 8 saja, ya. Ya. 8 sudah. Ya. Keyakinan aliran. Datang tepat waktu. Sabun. Mendengarkan guru saat guru berbicara, ini mungkin disepakati apa? Oke. Menyimak saat guru menerangkan. Menyimak. Menyimak itu kan menyampaikan semua, mendengarkan, memberikan. Oh, itu bahasa. Ya. Sabun. Kemudian dihubungkan dengan teman, saling berbagi dengan teman. Mungkin itu bisa kita simpulkan saling menyayangi sesama teman. Oke. Jadi menyayangi kan wujudnya bisa saling membantu, berbagi Antar sesama. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Rajin membaca. Taat peraturan dengan memiliki tanggung jawab mungkin bisa jadi satu. Ya. Oke, taat peraturan dengan Tanggung jawab ya. tanggung jawab. Apakah bisa disepakati tertib di kelas? Beda? Bisa. Tertib Ini aturan. aku jawab saja. Tertib peraturan Tertib peraturan? atau taat peraturan. Gimana? Taat peraturan dan memiliki tanggung jawab. Taat peraturan. Taat peraturan. Ya. Taat peraturan saja Bapak. Apa mengikuti tata tertib? Sama aja. Makanya diambil kalimat yang sekiranya apa? Mengikuti peraturan dasar. Mengikuti tata tertib. Melaksanakan tata tertib. Mentaati melaksanakan mentaati. 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 Menaati. Banyak. Mentaati. Mentaati. Aktif di kelas mungkin aktif di kelas. Ya. Aktif. Ya. Aktif di kelas. Enggak. Kayaknya apa ya? Tepat waktu. Iya, tepat waktu dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Dalam mengerjakan. Atau mungkin aktif di kelas bisa kita ubah jadi semangat di kelas atau semangat mengikuti pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu? Aktif ya. Oke. Berapa? Semangat mengikuti pembelajaran. Aktif dia juga semangat berkarya. Semangat mengikuti. Oke. Demikian Bapak Ibu keyakinan kelas yang berhasil kita susun setelah kita menyampaikan pendapat tadi ya. Ada 8. Ya.
ya. Datang tepat waktu. Yang kedua, menyimak guru saat mengajar. Yang ketiga, saling menyayangi dan peduli kepada teman. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kelima, rajin membaca. Keenam, mentaati tata tertib. 7, tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Serta yang kedelapan, semangat mengikuti pembelajaran. Sabun? Hormat dan santun ada nggak kira-kira? Mana? Sudah. Ya. Oh nggak ada. Oh kayak dia nih. Ya benar-benar nggak ada yang diusulkan tadi itu maksudnya. Jadi ketika kita sudah menyimpulkan 8 keyakinan kelas dan sudah disepakati, jadi kita bisa menempelkan di kelas masing-masing agar semua warga kelas bisa mengingat, baik guru maupun siswa. Pak Yusuf mungkin bisa dicek, Pak. Sudah, untuk selanjutnya yaitu, oh ya Bapak Ibu, sebelum melangkah ke yang keempat, saya ada ice breaking sebentar. Oke. Monggo saya mohon Bapak Ibu berdiri dulu. Es krim, air sedang. Kita akan menyanyikan lagu Buka Tutup. Saya kira Bapak Ibu mungkin ada yang tahu. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tangan di pinggang ngekok. Buka tutup, buka tutup, bahu digoyang ngekok. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil teriak digulung-gulung, digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil teriak digulung-gulung, digulung-gulung, menjadi patung emas. Jadi patung sebentar, kemudian kita kembali kepada budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi pada teori kontrol itu terdapat pemenuhan kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi. Ada 5 di sini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ialah kebutuhan sandang dan pangan. Bisa jadi tempat tinggal, makanan, minuman. Itu adalah contohnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Di sini kebutuhan untuk diterima, disayangi dan dicintai oleh orang lain. Kebutuhan tentang penguasaan. Di sini terkait dengan pengakuan kita, pengakuan terhadap apa yang sudah dicapai oleh seseorang. Untuk selanjutnya, kebutuhan tentang kebebasan. Di sini tentang kebebasan ialah untuk memilih. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tentang kesenangan, di mana kesenangan itu ialah hal yang bisa membuat kita tertawa dan bahagia. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kemudian yang kelima adalah restitusi. Dalam restitusi terdapat 5 posisi kontrol guru. Jadi guru bisa menjadi yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima sebagai manajer. Untuk yang pertama sebagai penghukum, di mana guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, biasanya menyakiti atau menyindir. Jadi hukuman tidak hanya berupa hukuman fisik,
fisik, tapi juga bisa berupa hukuman verbal. Misal kita menyindir, itu merupakan salah satu bentuk hukuman. Contohnya adalah kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Atau kamu selalu terlambat, setiap hari terlambat. Itu adalah juga kata-kata yang biasanya dikeluarkan oleh seorang penghukum. Atau kita bisa langsung menjewer karena terlambat, langsung kita jewer. Kemudian menunjuk, biasanya kita sambil ngomongin menunjuk siswa, itu adalah salah satu contoh hukuman. Hasilnya ialah siswa akan memberontak dan akan timbul dendam. Jadi dendam tersebut bisa terwujud mungkin mencoret-coret bukunya, mencoret-coret meja, karena merasa dia itu ingin memberontak terhadap apa yang dia terima. Dan itu memang betul Bapak Ibu, karena saya pernah mengalami hal tersebut ketika saya SD. Waktu itu ada kegiatan menyiram tanaman. Saya terlambat tidak membawa timba. Akhirnya saya pulang untuk mengambil timba. Ketika saya kembali ke sekolah, acara untuk menyiram itu sudah selesai. Ada salah satu guru saya mengatakan dengan nada sinis, mau ngapain bawa timba? Sudah selesai acaranya. Dan itu membekas pada diri saya sampai saat ini. Jadi saya mengingat. Dan itu benar. Jadi ketika kita menghukum siswa, baik itu menggunakan fisik maupun verbal, itu pasti akan menimbulkan dendam. Karena saya mengalami sendiri. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah, ya, bersama menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Di sini bahasanya untuk membuat rasa bersalah sudah lebih halus, tapi kadang memanfaatkan keheningan. Jadi ketika hening, dia berkata kamu telah mengecewakan Bapak Ibu. Jadi pada siswa akan timbul perasaan bersalah, di mana nanti efeknya akan lebih berbahaya daripada hukuman. Karena siswa akan memendam perasaan kecewanya. Tidak seperti pada hukuman, misalnya siswa mencoret-coret atau bagaimana, dia akan memendam, saya telah mengecewakan guru saya. Yang ketiga ialah sebagai teman. Di sini kita memposisikan diri sebagai teman untuk siswa, jadi lebih dekat dengan siswa. Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contoh perkataannya, lakukan untuk Bapak dan Ibu ya. Bahasanya sudah lebih halus dan kita sudah sangat dekat dengan siswa. Ya sudah, nanti Bapak dan Ibu bereskan. Misalnya ketika ada anak yang membuang sampah atau bagaimana, ya sudah, nanti Bapak dan Ibu bereskan. Karena kita berada di posisi sebagai teman. Dimana juga ada untuk efek positif mungkin kita dekat dengan siswa, jadi lebih paham dengan siswa. Tapi untuk efek negatifnya adalah adanya ketergantungan. Jadi ketika sama gurunya sendiri saja, dia akan cenderung lebih patuh atau lebih dekat. Ketika gurunya tidak hadir ke sekolah, digantikan oleh guru yang lain, dia akan kembali kepada karakternya yang semula. Kemudian posisi pemantau, ya, menghitung dan mengukur. Di sini terkait dengan tata tertib, bisa jadi dengan aturan. Jadi misalnya pada posisi pemantau, kalau siswa datang terlambat, maka hukumannya adalah ini. Kita memantau perilaku siswa berupa perkataan, apa peraturannya, jadi dikaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah, atau apa konsekuensi. Misalnya tadi sudah saya sebutkan, misalnya siswa datang terlambat, apa konsekuensinya ketika datang terlambat? Jadi saya harus tinggal di kelas waktu jam istirahat, Bu. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Hasilnya adalah hanya menyesuaikan apabila diawasi. Ketika tidak diawasi, maka akan kembali seperti semula. Kemudian kontrol sebagai manajer, di mana di sini kita akan mengajukan pertanyaan berupa pertanyaan kepada siswa.
Contohnya, guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tertentu? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Ya, di sini sebagai manajer kita lebih banyak bertanya kepada siswa mengenai apa yang dialami dan dirasakan siswa, kemudian apa yang ingin mereka penuhi, serta bagaimana solusi terhadap suatu masalah yang dihadapi siswa. Belum Bapak, hasilnya adalah penguatan watak atau karakter siswa. Jadi karena siswa menemukan solusi sendiri, adanya kolaborasi antara guru dan siswa. Yang keenam adalah restitusi. Di sini terkait dengan segitiga restitusi, yaitu penyelesaian masalah terhadap siswa melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan menstabilkan identitas, di sini Bapak Ibu, kita akan mengubah identitas siswa dari siswa yang gagal menjadi siswa yang sukses. Ya, kita bisa berkata, ini sebagai contohnya ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, dan Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Dan pertanyaan yang lain, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi cara menstabilkan identitas, kita bisa menyampaikan kalimat tersebut sebagai contoh atau berupa pertanyaan. Tapi kembali lagi, tetap konsepnya tergantung masalah yang dihadapi siswa. Jadi kalau untuk masalah ringan, kita mungkin bisa berkata berbuat salah itu tidak apa-apa, seperti itu. Tapi ketika sudah misalnya sebagai contoh, ada siswanya Bu Aminah yang mencuri mangga di rumahnya Bu Bakir. Bu Aminah mungkin kurang tepat ketika mengatakan tidak apa-apa, Bu Aminah juga pernah melakukan itu. Jadi untuk menstabilkan identitas seseorang itu juga harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Langkah yang selanjutnya ialah validasi tindakan yang salah. Contoh pertanyaan atau perkataan yang bisa pakai ialah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tujuan validasi tindakan yang salah di sini adalah untuk kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh siswa. Langkah selanjutnya ialah menanyakan keyakinan. Jadi kita mengaitkan tindakan siswa dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Pertanyaan yang bisa kita pakai ialah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau saya pribadi kemarin menggunakan, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita bentuk? Kemudian ketika mengatakan ingat, kita menanyakan keyakinan kelas yang beberapa yang sudah kamu langgar. Jadi dengan begitu, mereka akan mengingat, oh saya melanggar keyakinan kelas yang keempat, misalnya begitu. Demikian Bapak Ibu. Next Pak, ada video. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 1.
Pada kasus ini ada siswa saya makan di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi ketika pembelajaran siswa saya Raffi itu makan di dalam kelas. Jadi Raffi saya panggil, kemudian saya bertanya, Raffi, kamu tahu kenapa guru panggil? Akhirnya Raffi menjawab, iya Bu, saya tahu. Kenapa? Karena makan di dalam kelas. Dan kemudian saya menanyakan kenapa Raffi melakukan itu. Raffi, ya? Karena lapar, Bapak, betul, jadi Raffi mengatakan dia lapar, tidak sempat sarapan karena dia bangun kesiangan. Jadi takut telat di dalam kelas, akhirnya dia tidak sempat sarapan, sudah bangunnya kesiangan, tidak sarapan, berangkatlah ke sekolah. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa makan merupakan kebutuhan kita sebagai manusia, tetapi kita harus menyesuaikan kapan dan di mana serta saat yang tepat untuk kita makan. Ketika di dalam kelas itu merupakan waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Jadi selanjutnya saya menanyakan kepada Raffi bagaimana agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Saya akan tidur lebih sore Bu. Yang biasanya dia tidur jam 11, dia berjanji akan tidur jam 9. Dia akan tidur jam 9 malam agar paginya bangun lebih pagi dan bisa sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Dan akhirnya saya mengatakan guru ingin Raffi menjadi anak yang pintar, yang pintar, beriman, bertakwa. Jadi itu harus Raffi terapkan. Kira-kira mulai kapan itu akan dilaksanakan? Besok. Nah, akhirnya kami menyepakati untuk Raffi memulai perubahan tersebut pada keesokan harinya. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Demikian Bapak Ibu untuk materi tentang budaya positif. Selanjutnya mungkin ada Bapak atau Ibu guru yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya persilakan. Bagaimana? Pak Hasim? Tanggapan, pertanyaan? Yes, monggo. Saya persilakan Ibu Amina. Terkait penghargaan tadi kan katanya itu penghargaan Pak. Nah, didukung oleh penghargaan, salah satunya mematikan kreativitas dan lain sebagainya ya kan. Jadi apakah memang tidak disarankan kita memberikan penghargaan kepada siswa? Ya misalnya ngasihnya itu bintang, atau mungkin di akhir semester kita ngasih kado untuk yang peringkat. Sekarang nggak ada peringkat, nilai tertinggi. Mungkin seperti itu gimana Bu Yusuf? Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi kepada Ibu Amina, sebagai contoh misalnya kita pada segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, kita harus memilih dan memilah mana yang tepat untuk kita gunakan. Bukan berarti penghargaan itu tidak diperbolehkan, cuma mungkin penghargaan itu memiliki beberapa kelemahan. Secara tidak langsung yang hanya akan termotivasi anak-anak itu saja. Secara tidak langsung seperti itu. Yang pintar ya pasti tetap itu saja di situ. Jadi mungkin akan kita gunakan dengan kondisi yang
yang tertentu, ya, kondisi yang sesuai saja, tidak untuk terus-menerus. Karena seperti ketika memberikan bintang, yang saya amati itu yang pintar ya itu saja, yang bintangnya bertambah ya itu saja. Jadi yang tidak tahu malah akan menjadi semakin terbunuh mereka itu, karena teman saya ya itu yang bisa biasanya jawab, akan timbul rasa iri dan sebagainya. Jadi untuk penghargaan mungkin kita bisa menyesuaikan bagian mana yang sekiranya tepat untuk memberikan motivasi, tidak untuk penerapan terus-menerus di dalam kelas. Begitu menurut saya. G, sebut. Oke, monggo Pak Jerry. Terima kasih. Mungkin terkait hadiah, saya punya riwayat, pengalaman gitu ya. Jadi anak itu diberikan hadiah semua kalau saya. Jadi mungkin pertanyaan gantian. Jadi kalau umpamanya ada 20 anak, yang pertama itu kita cepet-cepetan kita ngasih. Jadi biasanya itu ada, kalau 20 anak itu biasanya itu yang cepat itu ada 5 sampai 7 anak. Jadi mungkin itu yang bisa dapat 2 bintang. Mungkin yang lainnya dapat 1 bintang semua. Jadi tidak iren-irenan, jadi dapat bintang semua, cuman yang lebih cepat dapat 2 bintang, yang lainnya dapat 1 bintang. Jadi mungkin itu bisa jadi motivasi juga. Kalau tidak kita kasih bintang, betul katanya Bu Yusmi tadi, jadi kok mau tak ada bintang. Nah, mungkin yang jawabnya apa? Tapi semua harus jawab. Kalau mamanya tidak ngacung ya kita tunjuk. Cuma kita beri pertanyaan yang mudah. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jerry. Itu bisa untuk tambahan ya, berarti pemerataan bintang ya. Untuk yang pertama mungkin cepet-cepetan, kemudian untuk selanjutnya kita akan memberikan ya pertanyaan, bisa berupa pertanyaan lebih gampang atau bagaimana yang sekiranya semua siswa kita bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi secara tidak langsung mereka semua jadi termotivasi. Demikian. Bagaimana Bu Aminah? Sambut sangat panjang lebar. Bapak Ibu yang lain tanggapan? Sampun? Oke. Untuk selanjutnya saya meminta refleksi. Siapa yang berkenan memberikan refleksi mengenai kegiatan diseminasi hari ini? Bisa disampaikan peristiwa baik apa yang kita alami sekarang, kemudian perasaan Bapak Ibu pada saat mengikuti kegiatan, dan pelajaran apa yang sudah dipelajari, serta apa yang bisa dilakukan ke depannya atau penerapan budaya positif di sekolah kita. Monggo yang berkenan untuk memberikan refleksi. Ya, monggo Pak Jerry. Cek. Terima kasih. Mungkin rangkumannya, refleksi itu rangkuman. Jadi terima kasih sudah diberikan masukan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Yusmi bisa jadi motivasi kepada guru-guru yang lain. Jadi mungkin ada yang belum tahu, tadi bisa jadi tahu kan gitu. Jadi beberapa apa yang sebetulnya sudah panjang lebar yang disampaikan Bu Yusmi itu sudah gamblang. Sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi karena sudah jelasnya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Jerry. Demikian Bapak Ibu Guru penyampaian tentang diseminasi budaya positif yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa perubahan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui
budaya positif di Sidomukti 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Hasim untuk menutup kegiatan diseminasi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita semua telah mendengarkan paparan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang dipaparkan oleh Bu Guru Yusmi Alfiah, SPDSD. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Cukup sekian mungkin diseminasi pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.